Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Bila bukan kehendaknya, tidak satu pun jelasmu akan bawa bahaya. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa patahkan kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya, nih Kang Imanuddin ini, wah, sudah tidak asing. Ketemu lagi kita Kang Imanuddin ya, aktivis sarjana pendamping desa ini. Selamat pagi Kang Iman. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang warahmatullahi saya wabarakatuh. hormati Pak Budi, Pak Sarkasi dan Pak Saifuddin, Oke. Pak Selamat hormat saya dari yang biasa dampingi desa Pak. Oke. Ini kayaknya momen penting ini ya, karena Momen bisa. penting ini Pak. Mendampingi desa atau mendampingi menteri desa? Oke, ini luar biasa nih, momen penting bisa ketemu langsung ini dengan. Ya, ini pasti banyak hal yang ingin disampaikan pasti nanti ya Kang Iman ya. Banyak Pak. Oke, baik, untuk mengawali dialog ini saya ke Pak Budi dulu Pak. Ini kalau Kang Iman nih pasti sudah punya sesuatu yang ingin disampaikan gitu. Artinya melihatnya seperti apa nih cermatan dari Kang Iman ya terkait dengan masa resesi? Apakah ini sudah sesuai dengan tujuannya untuk menggali dan melihat potensi pada suatu daerah daerah pilihan gitu ya? Atau istilahnya seperti apa begitu fungsi dan efektivitas dari masa resesi ini gitu kan? Seperti Oke. apa? Terima kasih. Terutama terima kasih juga untuk dari Kominfo yang bisa menghadirkan dengan beliau para wakil rakyat dan pemimpin desa. Saya sebagai bagian dari masyarakat yang tiap hari di desa Bang dan juga Pak Sakarsi dan Mas Saifuddin. Ini ada beberapa hal yang menarik dan mungkin ini menjadi sebagai bahan bagi rakyat. Untuk khususnya kalau saya bicara di Banyumas, kami itu punya teman pendamping desa Pak, kita ada sekitar 135. Sebetulnya kami punya berkeinginan Pak Budi, kalau kami datang atau dari legislator itu kami senang. Tapi selama ini belum ketemu benang merahnya gitu. Jadi kami tuh pengen cerita gitu. Pak Wika, aku tadi desa kayak gitu, desa butuhnya kayak
apa yang disampaikan oleh Pak Syefuddin memang ada dua sisi non fisik, dan tentang putar kami mengetahui secara jelas itu terkait dengan masalah. Tetapi saya tertarik adalah tadi tentang SIPD. Memang SIPD itu telah mengunci kita ke nasional, tetapi yang belum mengunci itu kalau yang di daerah. Jadi kadang-kadang yang saya punya gitu ya, mungkin timnya atau rektor datang ada A gitu. Jadi akhirnya kami yang dampingi ini gimana ini macam ini nanti ada kayak gini bisa dikasih enggak ya gitu. Jadi padahal kami itu punya LKPD dan ada SIPD. Jadi kami mohon dengan hormat misalnya itu legislator datang atau timnya bisa gitu, bisa kesegeran gitu ya. Yang dilihat itu eloknya itu di LKP. LKP-nya apa nanti bisa dicomot, nanti siapapun datang ke desa insya Allah kami siap mengadvokasi, memfasilitasi, memediasi karena memang tugas kami. Dan saya pernah saya dalam ini di bawah kemudian desa itu saja. Dan kalau yang tentang masa reses itu saya suka gitu ya, dan beberapa kali saya pun mengikuti, enak gitu ya mendengar gitu, dan ternyata ya banyak yang terwujud gitu. Tapi akan lebih eloknya kami juga bagian komponen bangsa. Kami tidak ingin melihat dalam sebuah sel-sel yang terkotak-kotak. Kami itu melebur dari satu dan begitu Bang. Oke, baik. Ya, sebelum dilanjut saya ingatkan juga untuk Anda pendengar yang akan bergabung, boleh silakan 632336 atau SMS WA 0811 254 0911. Pak Budi ini tadi sudah ada langsung masukan juga nih ya dari Pak Saifuddin dan juga Kang Iman nih terkait dengan masalah reses ini. Nah, tadi disampaikan Pak Saifuddin ini bahwa masalah reses ini biasanya mungkin ketemu dengan pemilih atau juga pengurus-pengurus partainya begitu. Nah, ini komentar Pak Budi seperti apa nih? Pak Saifuddin, Pak. Baik. Artinya seperti apa nih? Mungkin pernah beberapa kali ketemu anggota dewan yang sedang melakukan masa reses gitu. Artinya memang sejauh ini apakah kunjungan tersebut itu berhasil terlaksana? Artinya respon atau apa istilahnya masukan dari masyarakat itu benar-benar bisa terserap, atau hanya mungkin ya beliau-beliau ini hanya melaksanakan tugas saja waktu masa reses tanpa ada sesuatu yang nyata yang terjadi ke masyarakat yang dikunjunginya begitu Pak? Baik begini, jadi ini dengan tanda kutip ini. Jadi ada, mohon maaf, anggota DPRD atau DPR RI dan DPRD provinsi yang hanya formalitas saja untuk melaksanakan reses. Tetapi kalau kami mendengar beliau, Ketua DPRD Banyumas dan Pak Zarkasih dari Banjarnegara, saya kira ini profesional karena mengetahui dari RPJM, kemudian RKP desa dan APBD kemudian masuk di SIPD. Saya kira ini yang terpenting dipahami, sehingga ketika nanti ada penyerapan aspirasi dalam masa reses yang 1 tahun 3 kali dilaksanakan ini, semuanya bisa terakomodir, dan ketika terukur, saya kira disampaikan sebagai pokok-pokok pikiran sebagai anggota DPRD, dimasukkan pada saat pembahasan buah PPAS dan dikawal sampai ke pengesahan di APBD. Nah, ini saya kira kalau semua anggota DPR seperti ini, saya kira semuanya terakomodir. Tapi tadi Pak Ketua DPRD kita menyampaikan bahwa ada yang tidak paham terkait dengan masalah apa itu RPJM, apa itu RKP desa, kemudian SIPD. Nah, ini yang kadang sering tidak terkawal. Harapan kami sesuai dengan apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini, sehingga nantinya semuanya akan terserap. Di samping sebenarnya di RKP desa itu semuanya sudah tercover, karena ada pendamping desa juga yang makanya dok, ini ke depan pendamping desa diakomodir dok. Siap lah. Enggak, kayaknya deal ini Pak. Oh, ini luar biasa. Ini open. Saya juga kemarin oleh beliau difasilitasi ke Jakarta untuk koordinasi konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri dan juga ke Komisi 2 DPR RI, ke Dirjen Pendes. Ini beliau sangat respect dan kami diantar secara langsung oleh beliau, nginep di hotel, mantap, dan lain-lain oleh beliau. Karena komunikasinya baik ya. Oh iya, dengan beliau.
Oke. Aspirasi desa terakomodir oleh beliau. Baik ya, nanti dilihat selanjutnya di luar ya Pak ya. Oke, saya ke Kang Iman Kang. Nah, artinya ini sudah ada omongan bahwa nanti teman-teman pendamping desa ini akan diakomodir begitu. Artinya selama ini apakah memang belum maksimal atau ada sesuatu yang memang belum apa ya, istilahnya harapannya itu belum kesampaian gitu terkait dengan masalah potensi desa atau juga harapan-harapan desa yang selama ini belum tersampaikan secara maksimal kepada para wakil rakyat. Oke, terima kasih. Memang ada beberapa hal yang ada di provinsi. Contohnya adalah makanya Pak Budi, Pak Sarkasi, desa itu kan butuh sebuah kongres tentang tata wilayah. Nah, sementara kami itu mau membantu ke sana nggak berani karena Pak, kami juga harus mengacu suatu regulasi di daerah. Sebetulnya misalnya di desa Bimapuraden, desa ini sebetulnya oleh PMD itu yang mau diapakan. Kami kan harus satu artinya tegak lurus bahwa yang dibangun di desa itu mesti harus mensukseskan apa yang menjadi prioritas daerah sampai dengan nasional. Nah itu. Nah, yang kedua, kami sudah ingin banget juga karena kita itu 2 tahun ini dikatakan kemiskinan ekstrim dan ranah stunting. Kiranya itu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Budi juga Pak Sarkasi dan Pak Syekhuddin, ada nggak misalnya untuk kegiatan yang sifatnya aspiratif itu konsen pada sebuah intervensi sensitif untuk percepatan dan penurunan serta penghapusan kemiskinan ekstrim dan stunting. Karena kan dengan adanya beliau Pak Jokowi di Kongres 72 itu kan menjadi sebuah garis dan juga impres yang nomor 4 ini yang kami di desa butuh satu gitu Pak Alia, satu tapi kadang-kadang merisani ke atas, yang atas masih belum satu, jadi kami kadang-kadang ini kan dikejar, saatnya itu dikejar harus menampung semua mau dibelanjain sih tahun 2023 di Januari begitu. Baik, mungkin bisa langsung direspon Pak Budi nih terkait juga ini kan harapan masyarakat gitu, karena Kang Iman ini yang mewakili masyarakat di desa gitu Pak Budi. Ya, jadi saya juga untuk para pendamping desa, ya ini masalahnya berkomunikasi, ya sepanjang komunikasinya baik, saya yakin pasti bisa. Ya mungkin karena kalian punya tugas sibuk sendiri. Pada sibuk ya Pak ya. Misalnya pendamping desa yang ditemukan langsung di komunikasi dengan kepala desa. Ya, jadi mungkin kalau kepala desa kan jelas kantornya jelas, orangnya jelas. Ya. Kalau pendamping desa memang kadang-kadang kita juga nggak tahu desa ini pendampingnya siapa. Ya. Itu kadang-kadang ceritanya di situ. Karena itu monggo lah. Ya. Jadi saya harap juga para pendamping desa juga kerjalah dengan baik sesuai dengan apa yang ditugaskan itu loh. Jangan terlalu melebar gitu. Kalau akhirnya nanti nggak kena ya. Jadi menurut saya yang menjadi tugas pokok sampaikan itu. Lalu kalau mengenai masalah stunting kemiskinan ekstrim, kalau menurut saya ya hari ini bagi majelis supaya saya yakin kemiskinan ekstrim hampir nol saya yakin. Ya. Kalau kita melihat bahwa miskin amat juga tidak ya. Nah ini. Nah, cuma karena dari BPS sudah menyampaikan kita ada 6 kecamatan yang dikatakan ekstrim ya oke lah ya. Yang penting kok di ini tidak ada orang yang sampai tidak bisa makan 3 kali, saya yakin juga semuanya makan. Lalu masalah stunting ya, stunting juga menurut kami untuk zero saya mungkin tidak mungkin. Kami bersama-sama dengan eksekutif juga sudah melakukan ini koordinasi ya. Jadi untuk kecamatan ini yang nanti ada pembinanya sendiri ya, dari OPD tertentu ya, seperti saya pun juga ada tugas juga untuk mendampingi para mereka yang stunting itu, dan itu dari DPR RI pun turun ya, apalagi dari PD Perjuangan sudah tanpa nanti kita turun terus untuk itu ya. Dan juga kalau untuk zero saya yakin yang mungkin ya. Kita melihat dari penolakan ya bahwa stunting ini juga ya amat rawan untuk masa depan negara ya. Ini sehingga menjadi tanggung jawab bersama. Ayo kita bareng-bareng stunting kita eliminir semaksimal mungkin ya. Dan andai kata memang masih ada stunting yang tidak teratasi, segeralah dikomunikasikan pada kami, baik ke tim sos Permades atau ke dinas kesehatan atau langsung pada saya ya, karena kebetulan saya seorang dokter, saya welcome sekali ya. Biarkan. Oke, basis potensial ya kan begini.
ngobrol lagi untuk saya baiklah dia dari Iya. pemerintah pusat tahu bahwa di desa itu ada permasalahan. Cuman pesan saya laksanakan dengan baik dengan tertib. Siap. anarkis. Ya, siap, pasti loh. Merdeka. Oke, saya ke Kang Iman. Kang, ini tadi masalah komunikasi begitu. Seperti apa sebenarnya komunikasi antar para pendamping desa begitu? Karena tadi ada yang desa malah justru di situ tidak muncul pendampingnya walaupun sebenarnya ada begitu. Maksudnya seperti apa kondisi teman-teman pendamping desa di Banyumas begitu? Karena mereka kan memiliki tugas mulia juga untuk menyampaikan aspirasi dari rakyatnya, apalagi kalau misalnya masa reses ini harus tampil, mungkin harus tampil paling depan begitu untuk mengaspirasikan masukan-masukan dari masyarakat begitu. Kang Iman. Oke, terima kasih. Jadi sebetulnya kami kita 45 itu tersebar di negara satu desa, Pak. Khusus di Banyumas itu paling bawah itu namanya pendamping kepala desa. Itu ada yang mengampu 3 desa menjadi 50 desa. Ini menjadi sebuah program yang luar biasa, Pak. Karena kalau apa yang katakan menjadi Pak Sudin, tugasnya apa namanya pendampingnya seperti masuk saja betul Pak Sudin karena harus tahu semuanya. Terus kami juga ada di tingkat kecamatan itu ada yang jumlahnya 2 dan 3 dan di tingkat kabupaten itu ada 5 berarti ya. Dan untuk menjawab apa yang tadi namanya di communication saya sendiri itu ada sebuah channel yang bisa berhubungan yaitu kan di desa Banyumas Pak. Di situ ada beberapa kegiatan yang terfoto terdokumentasi dengan bagus itu. Jadi monggo Pak Budi nanti bisa mampir di channel TV Desa Banyumas Pak. TV dong. Cocok iya ini ada kesempatan Pak Budi untuk berkomunikasi dengan kami yang ada di desa dan sesuai dengan tupoksinya kami itu adalah sebagai fasilitator, mediator, edukasi gitu ya dan mediasi Pak. Itu 4 yang kami pegang sebagai pekerjanya dan kami secara kalau saya secara pribadi sih non partisan dan bekerja sesuai dengan aturan karena ada sebuah dokumen 40 tahun 1 dan itu yang saya pegang dan insya Allah kami sering komunikasi dengan beliau Pak Syafuddin dari masyarakat yang Raja tentang bagaimana desa-desa khususnya di Banyumas hingga saya hadir Pak di setiap hari gitu Pak. Dan itu pun kebanyakan di desa-desa kami kayak di kecamatan ya jarang Pak kami ke kecamatan itu loh pokoknya desa-desa terus berkumpul dengan kelompok masyarakat kadang dengan PKK dan Karang Taruna dengan pelaku UMKM kami menyerap itu dan kalau memang itu menjadi bagian di dalam kebutuhannya masyarakat saya atau Pak Kades ke DPD bahwa ini loh kebutuhannya karena di situ ada sebuah parameter integrasi membangun dan saya ucapkan terima kasih Pak Budi kami mendampingi di 300 desa ada 15 desa mandiri Pak kemarin oleh beliau Pak Hussein telah serahkan perencanaannya desa mandiri dan untuk di Kecamatan Batu itu ada 6 desa mandiri dan satu-satunya kecamatan mandiri di Kecamatan Batu Aden alhamdulillah saya berada di situ Pak. Jadi sedikit menutup covernya Pak. Ada Pak. Oke Pak Budi mungkin ini. Pemilihan saya. Ya, sedikit sampaikan menyambung apa yang disampaikan oleh Kang ini ada wakil-wakil rakyat kami, Budi dan juga Pak Bisa Kasih. Jadi begini dok, jadi Banyumas ini kadang ada desa yang minim mendapatkan dana bantuan khusus keuangan desa yang sudah lazim di telinga masyarakat adalah dana asuransi. Oleh karena itu ke depan ini bisa ada pemerataan dok. Para anggota dewan yang komandani Panjenengan semoga bisa memberikan satu pemerataan. Dan kepada pendamping desa ini kan Siapa? karena selama ini kepala desa ini tak ubahnya sebagai mandor menteri desa. Mandornya menteri desa. Jadi mohon bisa dijadikan sebagai kajian ini kan di edukasi keberhasilan seperti apa sih oleh bupati, pendamping desa, camat dan lain-lain. Jadi harapan kami ini pendamping desa kemudian
kepala dinas Dinsos Ternate khususnya, ini bagaimana mengedukasi desa yang janggolan, desa yang minus, desa yang tertinggal, ini menjadi desa yang surplus. Ini keberhasilan. Jadi jangan ada istilah desa yang memang sudah surplus, PAD desa ini kaya raya, ini terus-terusan ini. Dana bantuan khususnya numpuk, kemudian PAD desanya tinggi, perhatiannya lebih. Nah, ini sehingga desa yang tertinggal ini semakin tertinggal. Ya, ini sehingga keberhasilan ini mohon bisa dikajian Pak Kang Iman. Jadi bagaimana meningkatkan desa tidak mampu menjadi mampu. Baik. Saya kira ini aspirasi kami. Kayaknya 301 desa itu dibagi 50 jutaan. Merata, yang lainnya nanti sesuai dengan tingkatannya, Pak. Pak Jarkasi, mungkin kalau di Banjarnegara juga seperti ini, maksudnya dilematis seperti ini, permasalahan juga ada gitu muncul, dan bagaimana sikap Dewan mengantisipasinya begitu? Ya relatif sama lah sebenarnya. Ya, Ya kuncinya sebenarnya tadi levis komunikasi, program komunikasi. Kadang mohon maaf sudah tertinggal, komunikasinya ada aktif, kita nggak tahu permasalahan yang dihadapi. Ya mohon maaf, kita kan penuh keterbatasan Pak Budi ya. Kalau nggak ada yang menyampaikan, kemudian ketika kita datang kok tidak menyampaikan, kan kendala-kendala yang dihadapi oleh desa kan. Ya memang beberapa, tidak hanya desa, kadang contoh beberapa kelompok tani ya rupanya karena saking pinter ya, dengan provinsi komunikasinya baik, dengan RI-nya baik, itu dapat dari kabupaten, dapat dari provinsi, dapat dari RI. Sementara yang tidak pernah komunikasi, sudah tertinggal, tidak pernah komunikasi. Nah ini yang lebih repot. Makanya kalau ada DPR atau pejabat kabupaten dari desa itu jangan sungkan, jangan takut. Pendamping desa pun jangan takut gitu, ketemu DPR mitra gitu kan. Jangan kemudian wah kamu DPR jadi sinergisitas itu menjadi penting, komunikasi ini menjadi penting untuk melaksanakan program-program. Ya, artinya komunikasi atau keterbukaan dari para konstituennya juga sangat diperlukan gitu ya. Baik, tapi sayang sekali waktu kita terbatas, Pak Budi, mungkin closing statement atau istilahnya harapan dari anggota dewan terhadap masyarakat atau juga terhadap pihak-pihak yang memang berkepentingan dalam masa resesi seperti apa? Jadi gini, hari ini kita sudah ketemu dengan desa ini semuanya tokoh semuanya nih. Apalagi Pak Saifuddin ya, sudah pernah menjadi anggota DPRD, Ketua Satria Praja, ini juga sudah luar biasa. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Mas, memang komunikasi itu yang paling penting. Ya, jadi monggo saya juga mengharapkan nanti Pak Saifuddin maupun Pak Iman bisa menyampaikan kepada teman-teman. Jadi jangan seperti orang punya pendapat tapi nggak pernah dikeluarkan. Ayo kita yang jelas bahwa kita terbuka sekali ya. Dan sedang kalau misalnya kayak bisa supaya pemahaman aspirasinya sesuai dengan adanya kita untuk menyampaikan kepada bupati supaya ada perkumpulan bantuan keuangan desa jangan melampaui 50% dari dana desa ini supaya tidak menumpuk kan. Ya memang ada kan kesannya begini, penduduk desa yang komunikatif, kalau desanya juga luar biasa, semuanya masuk sama, dan sehingga itu pun ada batasnya. Jadi kalau misalnya dari desa hanya 1,5 miliar, berarti maksimal 750. Nah nanti terserah pada kepala desa yang mau dipilih yang mana ini. Tapi di satu sisi ada yang kurang ya, pokoknya ada di bawah mungkin ada. Antar baik sih Pak Budi. Saya mengajak pada seluruh kepala desa sudah ada organisasinya yang legal formal sampaikan. Kalau tidak bisa langsung pada kami kepada Satria Praja. Lalu untuk para pendamping desa sampaikan kepada pimpinannya. Ya jadi kami, soalnya kalau kami langsung bertemu dengan masyarakat langsung kan tidak semuanya bisa. Ya, jadi dengan adanya pendamping desa, adanya perangkat desa yang dibawa dari kepala desa yang berbagai macam dengan harapan ini bisa menyampaikan aspirasi mungkin lebih lengkap lagi. Ya, jadi kalau itu memang kebutuhan yang menyangkut kebutuhan
mendesak sekali pasti saya Realisasikan. ya seperti kemarin di weekend ada SD yang atapnya Iya. itu segera saya komunikasikan kepada dinas pendidikan dalam waktu relatif singkat akan segera diselesaikan. Sehingga untuk tempat-tempat yang menyangkut kepentingan umum, apalagi sekolah kita, ini monggo lah ya, ini bagi kami jangan sampai ada korban gara-gara hujan terus-terusan dengan adanya reses yang reses 3 bulan, 4 bulan sekali, walaupun menurut Pak Serkasi setiap hari pun bisa reses. Tetapi untuk bisa dimasukkan program ini ada masa. Untuk hal-hal yang penting sampaikan pada kepala desa, saya yakin semua kepala desa sudah paham ini kapan menyampaikan agar supaya terpaham. Dan biasanya saya juga kepada kepala desa di mana saya mengadakan desa, saya kumpulkan silakan semuanya masukin yang nomor 1 itu yang prioritas. Jadi kalau hanya 2 ya berarti yang 1 dan beribadah. Intinya kami terbuka bahwa uang rakyat harus kembali ke rakyat. Luar biasa. Terima kasih. Mungkin dari Pak Zarkasi ada yang ingin disampaikan, singkat saja Pak. Singkat saja, bergandeng tangan membangun desa. Bergandeng tangan membangun desa. Oke, sama-sama. Baik, ya Pak Sabudin, ada yang disampaikan lagi? Ya baik, kami mengajak kepada teman-teman kepala desa, BPD, DPRD, Bupati dan semuanya aja mendampingi desa laksanakan program kami di Satria Praja dalam bangun Grunggul tata desa menuju Banyumas yang sejahtera. Baik, Kang Iman, terakhir Kang Iman. Hanya satu yang saya ucapkan, saya terima kasih dan kami pendamping desa jadi pemerintah Banyumas siap mewujudkan Banyumas betul-betul Satria. Baik, terima kasih luar biasa. Terima kasih Pak Dr. Budi Setiawan atas kehadirannya. Terima kasih juga Pak Jarkasi, Pak Saibudin dan juga Kang Iman Dadin atas waktu yang luar biasa pagi ini. Semoga ini membuka mata masyarakat juga yang mendengarkan ya terkait dengan pentingnya masa reses itu sendiri. Oke, jadi harus dimaksimalkan secara benar begitu dan dimaksimalkan penuh untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi yang memang harus disampaikan oleh masyarakat. Oke, kita akhiri bersama kita dalam dialog Purwokerto pagi ini. Saya Arya Setiapapi. Sampai jumpa lagi dalam dialog Purwokerto pagi selanjutnya dengan topik dan juga narasumber yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, bukan waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan fokus berita. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebus minumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia kuat